Alvin dan Niti sudah lama menjadi manusia gerobak. Hampir setiap hari mereka mencari rezeki di sepanjang jalan raya Kebagusan bersama anak bungsunya yang bernama Gio, usia 6 tahun. Suka duka selama menarik gerobak kerap mereka rasakan. Mulai dari sumpah serapah pengendara yang merasa terganggu, sampai dikejar-kejar Satpol PP untuk ditertibkan. Biar nggak keringetan. Alvin dan Niti bukanlah manusia gerobak musiman yang hanya datang di kala Ramadan. Mereka telah resmi menjadi warga DKI Jakarta. Mereka tentu saja butuh perhatian pemerintah. Keberadaan manusia gerobak memang melonjak selama Ramadan. Mereka berharap rezeki dari kemurahan hati orang yang lalu lalang. Kegiatan memulung tak dilakukan dengan serius, karena bulan Ramadan membuat banyak orang mudah memberi sedekah. Jika biasanya dalam sebulan Alvin dan Niti berpenghasilan 1 juta rupiah dari memulung, ketika Ramadan bisa mencapai 3 sampai 4 juta rupiah. Ini nungguin orang bagi-bagi uang. Bagi-bagi apa? Ya, bagi Ya nasi nasi, kadang enggak. Kadang dapat, kadang enggak. Jadi nungguin nasi sama uang. Emang masih banyak Bu yang ngasih Bu? Ya, alhamdulillah dapat aja sih. Sebenarnya, pada tahun 2021, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Perda Nomor 16 tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum. Yang di dalamnya tercantum larangan memberi uang kepada pengemis dengan denda maksimal 25 juta rupiah. Sayangnya, pengawasan masih sangat kurang dan tak berefek jera. Di Jakarta ini, kita akan menemukan banyak sekali kampung-kampung pemulung yang berada dekat dari tempat pembuangan akhir. Ketika kita working from home menggunakan internet dari rumah, mereka juga bekerja dari rumah. Karena inilah rumah mereka yang mereka bawa kemana-mana setiap harinya. Dan memungut, memilah sampah dari rumah yang mereka bawa setiap hari. Inilah, mereka menjadikan dirinya sebagai manusia gerobak. Alvin dan Niti berpendidikan rendah. Mereka telah menghabiskan separuh hidupnya di ibu kota dan kerap berganti-ganti pekerjaan, mulai dari buruh bangunan sampai asisten rumah tangga. Memulung dan menjadi manusia gerobak kini menjadi pilihan mereka untuk bertahan hidup. Bermodalkan gerobak seharga 2,5 juta rupiah, mereka mencari barang-barang bekas yang masih bernilai rupiah. Pekerjaan yang tentunya melelahkan di tengah teriknya matahari kota Jakarta. Oh, baju juga. Setelah hampir 3 jam bekerja, tak banyak barang bekas yang kami dapat. Alvin dan Niti lalu memutuskan untuk kembali pulang. Permukiman kumuh tempat Alvin dan Niti tinggal, ada sekitar 80 kepala keluarga dan hampir separuhnya telah memiliki KTP Jakarta. Mereka rata-rata tinggal di kontrakan sempit bertarif Rp500.000 per bulan. Sama seperti Alvin dan Niti, kebanyakan warga di permukiman mencari nafkah dengan memulung. Hasil memulung kemudian dipilah di rumah sesuai dengan jenisnya. Jika sudah memenuhi target, barang hasil memulung lalu dijual ke pengepul. Bu, kalau kardusan gini dapat berapa nih Bu? Sekilo 1.000. Sekilo 1.000? Iya. Terus kalau plastik? 1.500. Oh, lebih mahal ya. Iya. Terus kalau yang kayak gelas-gelas gini? Sama kayak ini 1.500. Lah sama. belajar ya. Coba lihat bunganya. Senang nggak dapat buku?
Alvin dan Niti tinggal bersama 3 orang anak dan 1 orang cucu di rumah kontrakan 2 lantai berdinding triplek dan beratapkan seng. Untuk menambah penghasilan, mereka membuka warung kecil untuk berjualan makanan dan minuman ringan. Sayang, sumber air di sekitar permukiman kurang baik kualitasnya. Alhasil, Alvin dan Niti harus menyisihkan uang lebih untuk membeli 4 galon air kemasan perharinya. Jadi airnya dari sini nggak, bukan Iya, air bukan, dari kamar mandi bukan. situ? Kurang bagus kalau air kamar mandi agak bau-bau gitu. Oh, kalau air kamar mandi bersih sebenarnya? Bersih tapi bau. Kurang kalau buat minum kurang nyaman dah. Setidaknya, untuk bisa bertahan hidup, Alvin dan Niti harus mendapatkan uang Rp50.000 dalam sehari. Jika tidak, terpaksa mereka harus berhutang dan membayarnya dengan bunga yang lumayan. Permukiman kumuh serupa masih dapat kita temui di hampir setiap sudut Jakarta dan kota-kota penyangga lainnya. Daya tarik kota seakan menjadi magnet yang kuat terjadinya arus urbanisasi. Sayangnya, kebanyakan mereka yang datang ke kota bermodalkan nekat saja tanpa keahlian dan pendidikan yang cukup. Pembangunan yang belum merata dan sulitnya mencari kerja di daerah masih menjadi alasan utama. Artinya orang daerah atau orang kampung mana mau ke Jakarta itu haknya dia. Dan Jakarta nggak bisa melarang itu. Gitu. Yang kedua, kan sekarang ada kebijakan KTP elektronik itu berlaku nasional. Tapi pada pelaksanaan kenapa ketika program masih membeda-bedakan gitu. Nah ini juga mesti, kalau menurut saya kesalahannya ada di program karena membeda-bedakan itu. Tapi kalau soal administrasi yang lain dia melihat nggak masalah. Tapi kalau hak dasar harusnya dia tidak melihat ini KTP mana, apakah dia dari Pemalang, Brebes atau apa. Tapi kalau hak dasar itu haknya bagi seluruh warga Indonesia. Perkampungan kumuh dan kemiskinan bukan hanya menjadi problem bagi Jakarta, tapi juga kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tentu saja perlu penanganan serius dari pemerintah pusat dan daerah. Program membangun desa selayaknya bisa menjadi solusi agar mimpi-mimpi sejahtera tak hanya menjadi milik mereka yang tinggal di kota saja. Jangan lupa download Alobank dan upgrade Alobank kalian semua ke Alo Prime ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian semua dapatkan. Beberapa di antaranya, proses registrasi mudah dan cepat. Login memakai biometrik dan gratis biaya admin tanpa saldo minimum. Yuk segera download Alobank ya.